Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya di Wia TV Channel. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih tips dan triks agar anak-anak kita tidak takut ke petugas kesehatan gigi. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe ya. Karena subscribe itu gratis loh. Membawa anak-anak ke petugas kesehatan gigi itu seringkali menjadi momen yang sangat menegangkan ya, karena anak-anak tiba-tiba tidak mau membuka mulut sampai berteriak minta tolong karena takut ke petugas kesehatan gigi. Nah, biasanya hal ini terjadi karena rasa trauma anak-anak pada saat dibawa ke petugas kesehatan gigi. Mereka trauma karena di dalam bayangan mereka alat-alat kesehatan gigi itu sangat menakutkan. Apalagi kalau mereka pernah ditakut-takuti oleh orang tua mereka bahwa apapun semua yang berhubungan dengan kesehatan gigi itu adalah suatu yang sangat menakutkan. Nah, ada beberapa tips agar anak-anak tidak takut ke petugas kesehatan gigi. Nah, mungkin Anda bisa mencobanya di rumah. Ada beberapa tips yang bisa Anda coba agar anak-anak tidak takut ke petugas kesehatan gigi. Pertama, biasakan periksakan gigi anak-anak sejak dini, atau bawa anak-anak berkunjung ke poli kesehatan gigi sejak dini. Kenapa kita harus membawa anak-anak ke petugas kesehatan gigi sejak dini adalah agar anak-anak tidak trauma ya, atau tidak takut untuk ke petugas gigi. Semakin dini anak-anak kita bawa ke petugas gigi, semakin besar peluang anak untuk beradaptasi dan menyukai segala macam bentuk alat yang berhubungan dengan kesehatan gigi ataupun segala bentuk hal yang berhubungan dengan kebersihan gigi dan mulut ya. Sebaiknya pada umur 1 tahun, minimal pada umur 1 tahun, atau pada saat gigi anak pertama kali tumbuh, itulah saat yang tepat kita mengajak anak-anak kita untuk berkunjung atau memeriksakan gigi pada petugas kesehatan gigi, sehingga tidak hanya pada saat anak-anak mengalami masalah kesehatan gigi seperti anak-anak sudah mulai sakit gigi atau giginya sudah berlubang, baru kita mengajak anak-anak kita untuk berkunjung ke petugas kesehatan gigi. Jadi sebelum giginya sakit, alangkah baiknya kita ajak anak-anak kita untuk memeriksakan giginya sejak dini agar anak-anak kita tidak takut berkunjung ke petugas kesehatan gigi. Semakin dini semakin baik, dan semakin dini maka mereka akan semakin menyukai segala hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan gigi dan mulut. Saat mengajak anak ke petugas kesehatan gigi, jangan ceritakan tentang banyak hal yang mendetil tentang kesehatan gigi. Jangan terutama untuk kali pertama anak-anak berkunjung ke petugas kesehatan gigi, jangan menceritakan hal-hal yang berbau kesehatan gigi. Misalnya alat-alat yang berhubungan dengan kesehatan gigi itu misalnya tajam, mengerikan. Nah, seperti itu, jangan ceritakan hal-hal yang sangat mendetail, karena itu justru akan membuat anak
ketakutan sebelum dilakukan perawatan gigi. Dilarang memakai dokter gigi sebagai tokoh menakutkan. Nah, biasanya Anda atau kita sebagai orang tua selalu membuat petugas kesehatan itu seolah-olah menjadi seorang tokoh yang sangat menakutkan. Ya, kasarnya seolah-olah menjadi tokoh yang sangat jahat ya. Karena sedikit-sedikit kalau anak-anak kita nakal, biasanya kita selalu menakut-nakuti anak-anak kita. Nah, nanti kalau nggak gosok gigi, nanti giginya dicabut loh sama dokter gigi atau sama perawat gigi, gitu ya. Biasanya begitu. Atau anak-anak kita tidak mau kita kasih tahu, misalnya, jangan lari-larian, nanti jatuh, giginya sakit, nanti dibor sama dokter gigi. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat mindset atau sesuatu yang tertanam di kepala atau pikiran anak kita itu menjadikan seseorang atau menjadikan petugas kesehatan gigi itu menjadi sosok yang sangat menakutkan. Itu yang menyebabkan jika kita mengajak anak kita untuk berobat ke petugas kesehatan gigi atau berkunjung ke poli gigi, anak-anak kita akan menjadi sangat ketakutan. Bermain peran dokter gigi atau perawat gigi dan pasien. Sebelum mengajak anak ke petugas kesehatan gigi, untuk kali pertama cobalah anak kita untuk bermain peran. Permainan peran pura-pura menjadi petugas gigi dan pasien. Jadi kita tua menjadi petugas kesehatan gigi dan anak kita menjadi pasien. Jadi kita pura-pura untuk merawat gigi anak kita. Misalnya anak kita menjadi pasien, kita menjadi petugasnya, anak kita giginya kita periksa, kita kasih tahu bahwa oh ini giginya kurang bersih, harus disikat dengan teratur pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur, biar giginya tidak sakit, biar giginya tidak berlubang. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat anak kita jadi tidak takut ke dokter gigi atau ke perawat gigi. Jangan ajak anak Anda ketika Anda ke petugas kesehatan gigi. Jika Anda harus menjalani perawatan ke petugas kesehatan gigi, maka jangan ajak anak Anda. Hindari juga mengeluh betapa nyerinya perawatan di petugas kesehatan gigi di depan anak Anda. Tanpa Anda sadari, hal tersebut dapat menimbulkan trauma pada anak. Trauma bahwa semua perawatan kesehatan gigi itu akan sangat menyakitkan, sehingga anak Anda akan takut ke petugas perawatan gigi. Yang perlu Anda ketahui bahwa perawatan atau ruang perawatan gigi untuk anak-anak dan dewasa itu berbeda. Jika perawatan gigi pada anak-anak itu ruangannya akan berbentuk seperti kesukaan anak-anak, jadi dinding-dindingnya ditempeli dengan gambar-gambar atau kartun-kartun kesukaan anak-anak, sehingga tidak menimbulkan rasa trauma atau ketakutan tersendiri pada anak pada saat berkunjung ke petugas kesehatan gigi. Lain halnya dengan ruangan gigi untuk orang dewasa, itu seperti yang kita lihat di puskesmas, rumah sakit yang secara umum gitu ya. Jadi sangat berbeda antara ruangan
perawatan gigi untuk anak-anak dan orang dewasa, sehingga itu yang menyebabkan kita dilarang membawa anak-anak berkunjung pada saat kita melakukan perawatan gigi. Bersiaplah menghadapi tangisan anak. Sangat wajar jika anak takut dan menangis saat kali pertama berkunjung ke petugas kesehatan gigi. Saat menghadapi situasi seperti ini, alangkah baiknya jika orang tua menghadapi anak-anak dengan sabar dan memberikan pengertian yang sebaik-baiknya, bahwa melakukan perawatan gigi itu tidak semenakutkan yang biasanya orang sebutkan, karena melakukan perawatan gigi itu sangat menyenangkan. Berikan pengertian dengan sabar dan penuh kasih sayang, dan jangan sampai melakukan kekerasan, karena hal itu akan menyebabkan trauma pada anak, dan kali kunjungan berikutnya anak-anak tidak akan pernah mau berkunjung ke petugas kesehatan gigi. Menghargai keberanian anak dan tidak memberikan suap. Jangan dijadikan momen ke petugas kesehatan gigi sebagai ajang memberi suap. Misalnya dengan menjanjikan kepada si anak apabila dia mau ke petugas kesehatan gigi maka dia akan diberikan sesuatu. Nah, hal ini akan membuat anak tidak benar-benar memahami bahwa berkunjung ke petugas kesehatan gigi itu adalah sesuatu hal yang harus dan sangat menyenangkan. Jadi jika anak Anda mau diajak ke petugas gigi, lebih baik menghargainya dengan memuji, memberikan pujian jika dia mau berkunjung ke petugas kesehatan gigi. Jangan sekali-sekali memberikan dia suap dalam bentuk apapun. Tekankan bahwa memeriksakan gigi adalah sehat. Ajarkan anak Anda bahwa mengunjungi petugas kesehatan gigi adalah suatu kebutuhan, bukan suatu pilihan. Katakan pula kalimat-kalimat yang positif tentang pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut. Jika perlu, Anda juga bisa menjelaskan seperti apa tugas sesungguhnya dari seorang petugas kesehatan gigi. Jangan lupa berikan contoh yang baik. Misalnya, ajak anak Anda untuk menyikat gigi pada saat pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jadi Anda bersama-sama dengan anak-anak menyikat gigi pada saat setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Itu adalah contoh nyata untuk anak-anak, agar anak-anak mengerti bahwa pentingnya memelihara kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Nah, sekianlah video kita kali ini tentang tips-tips bagaimana cara agar anak-anak tidak takut berkunjung ke petugas kesehatan gigi. Jika ada saran video apa yang harus kita buat selanjutnya, jangan lupa tulis komentar Anda di kolom komentar. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.